Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A. Jaringan lokal dan internet. Jaringan internet sendiri yaitu dua perangkat atau lebih yang terhubung pada sistem komunikasi yang berstandar global. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Yang pertama, jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lain dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, dan gedung. Komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal memiliki ID yang berbeda satu sama lain yang disebut sebagai alamat IP address. IP address sendiri merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alat pengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang kedua adalah jaringan internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, siswa berada di Jakarta, dengan jaringan internet, siswa bisa mengakses informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di luar negeri. Luar biasa bukan? Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data internet untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut sebagai area luas. Bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat jaringan lokal bisa mengakses internet. Hal ini ditunjukkan dengan garis merah sama seperti jaringan lokal. Setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda-beda. Karena IP address ini berlaku secara global, bisa juga disebut IP publik, akan tetapi tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki IP publik, karena biasanya ikut publik hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini ada perangkat modern yang terhubung pada ISP. Yang ketiga yaitu koneksivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel colokan, kabel fiber optik maupun kabel twisted pair. Meskipun demikian, siswa juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel, baik menggunakan kabel. Keduanya memiliki metode tersendiri. Cara terkoneksi ke jaringan internet berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat siswa terhubung ke dalamnya. Yang pertama, contoh dari konektivitas internet pada jaringan berkabel ada dial, UPSTN, yang kedua ada ADSL, yang ketiga ada koneksivitas internet pada jaringan nirkabel, contohnya seperti DPRS, WiFi, akses satelit. Pertama ada jaringan komunikasi pada ponsel.
Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman data, penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS melalui beberapa media, yaitu dengan kabel Bluetooth, data maupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA, Code Division Multiple Access atau GPS Global System for mobil. Namun karena makin berkembangnya teknologi internet saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain seperti GPRS, 8G, 3G, HPSE, dan 4G. Yang kedua adalah komunikasi data dengan ponsel sendiri merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi siswa untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, antara lain koneksi dengan kabel data, Bluetooth, dan Wi-Fi. C. Proteksi data. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang siswa kunjungi itu aman karena melakukan proteksi data yang siswa input ialah dengan melihat di alamatnya apakah didahului dengan HTTPS dan ada ikon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Hypertext Transfer Protocol atau HTTPS adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien, komunikasi pengguna, dan servis komunikasi yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Adapun HTTPS adalah versi HTTPS yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi transkripsi antara peramban web dan server web. Sertifikat SSL berfungsi untuk mengotentikasi identitas situs web untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu sekaligus mengenkripsi data yang sedang dikirim.